Sekarang, pernah gak sih ketika mendengar bahwa kunang-kunang dimitoskan sebagai kuku orang mati, kamu yang tahu bentuk mereka nggak merasa bahwa kunang-kunang memiliki kemiripan dengan kuku manusia? Dan bagaimana kuku orang yang sudah meninggal bisa lepas, lalu kelap-kelip dan melayang di udara atau hinggap di daun? Setelah cari tahu sana-sini, ternyata penyebab mitos menyeramkan ini adalah karena kuburan atau pemakaman merupakan salah satu tempat di mana kunang-kunang sering terlihat. Karena di pemakaman biasanya banyak ditemukan pohon yang rindang, yang mempengaruhi kelembaban udara dan kepadatan tanah. Udara yang lembab juga akan menciptakan ekosistem unik di tanah, mengundang kemunculan cacing tanah, serangga tanah, siput, dan bekicot, yang menjadi mangsa larva kunang-kunang. Tanah yang gembur juga akan memudahkan mereka untuk bertelur dan berkembang biak. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, orang Indonesia yang masih berpikir dengan logika mistika, otomatis ngeri duluan, dan langsung menyimpulkan sesuatu yang mistis. Ya wajar sih, lagi di kuburan, terus melihat kelap-kelip yang melayang. Akhirnya meluaslah mitos tentang kuku orang mati ini. Tapi nggak cuma Indonesia kok yang seperti itu. Beberapa negara lain juga memiliki mitos dan cerita tersendiri tentang kunang-kunang. Ada mitos pada era Victoria yang menyebutkan bahwa jika ada kunang-kunang masuk ke dalam rumah, maka ini adalah pertanda bahwa seseorang di rumah itu akan segera mati. Tapi mitos ini hanya populer di era Victoria, di mana orang-orang sangat menyukai tahayul dan kematian. Mereka bahkan mengubah hal-hal yang berkaitan dengan kematian menjadi bentuk seni. Dalam mitologi Amazon kuno, cahaya kunang-kunang berasal dari para dewa yang memberikan harapan dan bimbingan bagi orang-orang yang tersesat di dalam hutan yang sedang kesulitan mencari sumber air, karena biasanya kunang-kunang hidup di area hutan yang basah. Sementara dalam legenda Jepang, kunang-kunang dikaitkan dengan napak tilas perang Genpei, yaitu konflik antara klan Minamoto versus klan Taira. Kunang-kunang yang kelap-kelip di padang rumput pada malam hari diibaratkan pertempuran antara arwah prajurit Minamoto melawan arwah prajurit Taira. Dan ada tradisi unik yang dilakukan warga Jepang di setiap bulan Juni, yakni pagelaran atau festival nobar pertempuran kunang-kunang tersebut. Di Cina, kunang-kunang dikumpulkan sebagai alat penerangan saat malam di musim panas, di mana malam menjadi lebih gelap daripada malam biasanya. Selain itu, orang Cina juga meyakini kalau kunang-kunang menawarkan pengobatan universal, menangkal racun, dan mengusir kejahatan. Dalam cerita rakyat Filipina, kunang-kunang dulunya adalah serangga biasa yang hanya terbang pada siang hari karena takut akan kegelapan malam yang menjadi tabir bagi kelelawar yang gemar memangsa semua serangga. Hingga pada akhirnya, seekor kunang-kunang tidak sengaja mengetahui kalau kelelawar menghindari cahaya karena mereka akan buta jika mata mereka terkena cahaya. Akhirnya, kunang-kunang pemberani tersebut mencoba menggunakan obor untuk melindungi mereka dari kelelawar. Dan setelah terbukti berhasil, kunang-kunang yang lain pun mengikuti. Dan hingga sekarang, kelelawar tidak pernah memangsa kunang-kunang. Mudah-mudahan sih nggak ada lagi ya yang mengira serangga indah ini sebagai kukunya orang mati atau jelmaan iblis. Dan kedepannya, ada baiknya mencari tahu sendiri sebelum percaya begitu aja. Manusia dilahirkan dengan otak yang lebih besar dari binatang lain. Jadi, gunakanlah. Apalagi akses informasi semakin mudah dengan kemajuan teknologi dan harga paket internet yang semakin murah. Bukan kamu. Harusnya sangat mudah untuk mendapatkan informasi yang valid dari sumber yang terpercaya. Bukan dari akun Instagram yang followernya banyak, tapi postingannya cuma nanya, "Hewan apa ini guys?" Dan isi komennya hanya terka-menerka atau ribut karena hal lain. Beberapa dari kamu mungkin memiliki kenangan indah saat melihat dan menangkap kunang-kunang di malam musim panas yang hangat, atau berlari melewati padang rumput yang berkilauan, seolah-olah bertabur bintang. Tapi beberapa dari kamu mungkin tidak seberuntung itu, tidak tumbuh dengan kenangan kunang-kunang yang sama. Beberapa dari kamu bahkan hanya pernah mendengar namanya, tanpa pernah melihat wujud aslinya. Itu karena kunang-kunang memang mulai menghilang dari rawa-rawa, ladang, dan hutan di seluruh dunia. Dan jika ini terus berlanjut,
kunang-kunang bisa menghilang selamanya, menjadikan malam musim panas kita menjadi lebih gelap dan kurang berkesan. Tidak ada jawaban yang pasti mengapa kunang-kunang mulai menghilang, tapi kebanyakan peneliti menyatakan dua faktor utama, yaitu pembangunan dan polusi cahaya. Sebagian besar spesies kunang-kunang berkembang biak sebagai larva di kayu yang membusuk di area hutan yang lembab dan basah. Dan mereka di situ-situ aja, nggak merantau keluar area di mana mereka dilahirkan. Masalahnya adalah, di seluruh dunia, rawa dan hutan sudah menjadi perumahan dan gedung-gedung besar. Sungai pun semakin menyempit, menjadi ramai, kotor, dan bising. Saat habitat mereka menghilang karena pembangunan komersial, jumlah mereka pun otomatis berkurang. Penebangan, polusi, dan peningkatan penggunaan pupuk sintetis dan residu pestisida juga berkontribusi dalam menghancurkan habitat dan mangsa alami mereka. Lalu lintas manusia diyakini juga mengganggu habitat kunang-kunang. Menurut studi terakhir yang dilakukan beberapa universitas di dunia, ada banyak anekdot tentang daerah yang dulunya penuh dengan kunang-kunang. Beberapa generasi pun mengkonfirmasi pengalaman mengesankan mereka saat kunang-kunang masih banyak. Tapi karena lalu lintas manusia meningkat, populasi kunang-kunang pun berangsur menurun. Studi ilmiah ini juga menyebutkan kalau polusi cahaya memiliki peran sebagai faktor utama musnahnya kunang-kunang di seluruh dunia. Seperti yang sudah kita ketahui, kunang-kunang jantan dan betina menggunakan pendaran cahaya untuk berkomunikasi. Polusi cahaya manusia diyakini mengganggu pola pendaran kunang-kunang. Para ilmuwan telah mengamati bahwa sinkronisasi pendaran cahaya kunang-kunang menjadi tidak selaras setelah lampu depan mobil yang lewat menyoroti mereka. Cahaya dari rumah, motor, toko, dan lampu jalan mungkin menyulitkan kunang-kunang untuk saling memberi isyarat saat mencari pasangan. Ini berarti larva kunang-kunang yang menetas di musim depan akan menjadi lebih sedikit. Kemudian ada rahasia umum di Amerika yang mengatakan bahwa dari tahun 1960 hingga pertengahan 1990-an, Sigma Chemical Company atau Sigma Aldrich memanen sekitar 3 juta kunang-kunang liar setiap tahun. Setiap musim panas, mereka menampilkan iklan di surat kabar untuk merekrut ribuan kolektor di seluruh Amerika Serikat. Mereka berani bayar 1 sen per kunang-kunang, dengan bonus $20 jika kolektor mengirim lebih dari 200.000 ekor kunang-kunang. Tujuan utamanya adalah mengekstrak enzim penghasil cahaya kunang-kunang, luciferase, lalu menjualnya untuk digunakan dalam pengujian dan penelitian. Para ilmuwan menggunakan metodologi di balik hubungan antara luciferin dan luciferase untuk mempelajari metastasis kanker dan pertumbuhan tumor. Akibat langsung dari pemanenan ini adalah kepunahan lokal. Spesies Photinus punctulatus yang sering terlihat di Kansas Timur pada awal 1960-an hingga kini belum pernah terlihat lagi. Untungnya, luciferase sintetis telah digunakan sejak tahun 1985. Enzim sintetis ini tidak hanya lebih murah dan lebih dapat diandalkan, tapi juga membantu menjaga populasi kunang-kunang. Dulu, di Jepang, pengurangan populasi kunang-kunang yang signifikan juga terjadi karena faktor hiburan. Pada awal tahun 1900-an, ada sayembara di beberapa desa untuk mengumpulkan kunang-kunang. Setelah terkumpul, pihak panitia mengemasnya di dalam tas dan mengirimkannya dengan kurir ke kota-kota besar, di mana mereka dilepaskan untuk dinikmati oleh orang kota. Ini jelas salah dan sangat mempengaruhi populasi kunang-kunang di beberapa daerah di Jepang. Kabar baiknya adalah, pada tahun 1920-an, seorang pemuda bernama Kichiro Minami menemukan cara membiarkan kunang-kunang di penangkaran. Minami mulai melepaskan kunang-kunang kembali ke sungai, memulihkan populasinya. Dan tradisi ini masih dilakukan hingga sekarang. Anak-anak sekolah diajarkan cara memelihara kunang-kunang di kelas dan melepaskannya ke habitat sungai. Meskipun populasi kunang-kunang di Jepang belum sebanyak dulu, konservasi ini dinilai sukses. Karena ketertarikan dengan habitat yang sehat, kunang-kunang dianggap sebagai bioindikator lingkungan yang bersih dan asri. Mereka memang tidak dinyatakan terancam punah, namun populasi mereka terus menurun. Dan setiap tahun selalu ada laporan hilangnya populasi mereka di berbagai daerah.
Kunang-kunang adalah makhluk menakjubkan yang dapat menerangi malam kita, membawa rasa takjub dan misteri dalam perasaan kita. Jika mereka menghilang, itu akan menjadi kerugian besar bagi habitat dan generasi manusia selanjutnya. Dari kunang-kunang, kita belajar bahwa secercah cahaya di tengah kegelapan malam akan terlihat terang benderang. Seperti secercah harapan yang mampu menjelma menjadi mimpi dan cita-cita. Segelap apapun hidup kamu sekarang, jika kamu melihat dengan seksama, kamu akan menemukan harapan yang akan menerangi segala ketidakpastian. Semoga cahaya kunang-kunang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, menerangi sudut gelap dalam kehidupan umat manusia.